Simulasi TPS real di Kelurahan Tetandara, Kabupaten Ende. Dan seperti apa informasi selengkapnya mendengar, kita akan mengupdate ya bersama Ketua KPU Kabupaten Ende, Wilhelmus Hermanto Lose. Selamat pagi Pak Wilhelmus, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Baik, Pak Wilhelmus, ini kabarnya hari ini ya KPU Ende akan melakukan simulasi TPS real di Kelurahan Tetandara. Ini seperti apa nih Pak Wilhelmus? Oh ya, memang hari ini kita dari KPU Kabupaten Ende akan melakukan simulasi ya TPS real terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Ende. Nah, kita melakukan ini bertempat di Kelurahan Tetandara, tepatnya di TPS 04. Seperti itu. Oke. Nah, ini kenapa memilih lokasi di Kelurahan Tetandara khususnya di TPS 4 ini, Pak Wilhelmus? Ya, karena kita melihat kondisi tempatnya memungkinkan untuk kita melakukan, yaitu area halaman dan sebagainya. Terus di situasi di wilayah Tetandara ini juga bisa menggambarkan beberapa wilayah di Kabupaten Ende. Oke. Nah, untuk ya. Siap. Lanjut. Oke, baik. Nah, untuk simulasi TPS real ini berarti dari awal ketika memulai pemilihan di jam 7 ya kalau nanti direncanakan pada 27 November nanti, ataukah seperti apa nih Pak Wilhelmus untuk pemungutan sampai dengan penghitungan suaranya? Ya, kita melakukan penggambaran seril mungkin sesuai dengan kondisi realnya. Nah, ini bertujuan yang pertama adalah bagaimana kita ingin melatih para petugas kita. Ini kan bagian dari semacam bentuk latihan dan bimbingan, dan juga ingin kita menyampaikan kepada publik bahwa KPU Kabupaten Ende beserta Badan Etok dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Ende siap untuk melaksanakan Pilkada pada tanggal 27 November nanti. Seperti itu ya. Oke, ada berapa banyak pemilih yang terlibat dan juga petugas yang terlibat dalam simulasi TPS real hari ini, Pak Wilhelmus? Ya, kita melibatkan dari DPT di TPS 04 dan juga petugas KPPS di TPS 04. Kita juga melibatkan PPS serta ketua-ketua PPK Kabupaten Ende di lokasi nanti yang juga menjadi petugas-petugas dalam simulasi ini. Dan juga kita mengundang dari berbagai pihak termasuk unsur Forkompimda dan beberapa tamu yang lainnya. Untuk pemilih ini sendiri apakah real pemilih di TPS 04 Tetandara ini Pak Wilhelmus? Ya, pemilihnya real dari pemilih di TPS 04 Tetandara. Berapa banyak ini DPT-nya pemilihnya nanti? Pemilihnya 360-an. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Wilhelmus nih dengan simulasi real ya TPS real di Tetandara ini pertama kalinya dilakukan, dan apakah nanti akan ada TPS berikutnya lagi? Ya, ini memang pertama kali untuk di Pilkada ini. Terus kita melakukan sekali ini, satu kali saja. Okay. Nah, kita besar harapannya bahwa simulasi ini, karena ini juga kita melakukan live streaming melalui YouTube KPU, agar semua wilayah teman-teman penyelenggara Badan Etok di tingkat paling bawah di semua wilayah untuk bisa mengikuti proses dari simulasi real TPS tersebut. Seperti itu. Baik, jadi gambarannya bisa didapatkan ya ketika menonton kanal YouTube KPU Ende ini Pak Wilhelmus ya, untuk mengetahui seperti apa nih simulasi TPS realnya. Kemudian ya. Baik, kemudian untuk teman-teman disabilitas juga, mereka hari ini melaksanakan simulasi TPS realnya ataukah seperti apa nih Pak Wilhelmus?
Iya, semua kita lakukan penggambaran sesuai dengan real semua, mulai dari pemilih dengan semua kategori yang ada, karena kita mengambil TPS negara itu kan dia juga mencerminkan atau menggambarkan kondisi real dia di lapangan ya. Juga pemilih pindah pilih, pemilih yang pindah memilih, pemilihan semua ada di TPS 04, sehingga itu menjadi gambaran bagi keadaan TPS-TPS di semua wilayah yang ada di Kabupaten Ende. Oke, Seperti itu. baik. Nah, pilkada ini inklusif nih, Pak Wilhelmus. Apakah ada tantangan yang ditemui selama persiapan untuk simulasi real, ataukah dalam persiapannya ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU ND ini, Pak Wilhelmus? Ya, kita memang dalam praktek-prakteknya terkait dengan memberikan ruang kepada semua pihak ya, semua kelompok tanpa membeda-bedakan, termasuk saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Maka dalam proses-prosesnya memang kita pastikan nama-nama mereka itu masuk dalam DPT, terus kita juga memastikan bagaimana informasi itu tersampaikan ke mereka terkait dengan pilkada nanti 27 November. Terus kita juga bagaimana mengelola TPS-TPS yang ramah terhadap disabilitas. Dalam prosesnya sejak mulai dari pencoklitan dan sebagainya, teman-teman memang tidak mengalami kesulitan yang berlebihan, namun beberapa hal memang mereka harus konsultasikan karena beberapa disabilitas yang dikategorikan yang dikategorikan yang mana-mana yang memang masih berhak bisa melakukan pencoblosan atau diberikan hak coblosnya nanti. Seperti itu ya. Oke, kemudian Pak Ato, untuk simulasi ini sendiri ya, bagaimana nih surat suara nantinya? Karena untuk di pilkada ini kan untuk NDC ada 2 surat suara ya, untuk gubernur dan juga untuk bupati ya, Pak Ato? Iya, untuk pilkada kita ini kan ada 2 jenis surat suara ya, satu pemilihan kepala daerah kabupaten, yang satu pemilihan gubernur. Untuk surat suaranya yang pastinya kan kita menggunakan surat suara untuk simulasi, tidak menggunakan surat suara yang sesuai dengan di realnya nanti pada 27 November. Nah, itu ketentuannya kan memang seperti itu, dengan dalam bentuk ya gambarnya bisa saja jenis makanan atau jenis buah-buahan seperti itu. Oke, kemudian berapa estimasi waktu nantinya yang direncanakan setiap pemilih ketika menggunakan hak suaranya ini? Kalau dalam hitungannya bisa di bawah 5 menit untuk bisa melakukan pencoblosan. Seperti itu. Oke, baik. Yang terakhir Pak Wilhelmus, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat Kabupaten Ende dalam menggunakan hak suaranya dan jelang 27 November nanti saatnya pilkada? Yang pertama, kita ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang sudah memiliki hak pilih untuk bisa mengecek di DPT online gitu, terkait dengan TPS atau alamat TPS yang akan menjadi alamat untuk memberikan hak suaranya. Yang berikut kita juga ingin menghimbau kepada 4 kategori pemilih, yaitu pemilih yang pada hari H tidak bisa pada hari H ada tugas karena tidak dapat nyoblos di tempat asalnya, terus pemilih yang sakit serta keluarga dari pemilih yang sakit di H-7 itu kita memberikan ruang untuk DPTB, yaitu daftar untuk pindah pilih. Terus kita juga mengimbau dengan segala hal untuk tetap menjaga situasi yang kondusif, situasi yang aman, tentram, dan saling penuh persaudaraan kita. Mari kita rayakan pesta demokrasi kita ini dengan gembira ria. Terus kita juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa simulasi real TPS ini kita ingin memberikan gambaran kepada publik bahwa kami KPU Kabupaten Ende sudah siap melaksanakan tahapan pilkada nanti. Terus karena memahami simulasi adalah bagian dari
pelajaran yang sesuai dengan penggambaran yang asli. Kita berharap bahwa ini menjadi bagian dari mitigasi untuk mengurangi bahkan menghilangkan resiko terjadinya kesalahan-kesalahan pada hari H. Seperti itu kan, terima kasih. Oke, berarti saat ini sedang dimulai ya simulasi, karena katanya jam 7 waktu Indonesia Tengah sudah mulai untuk simulasi Ya. CPS realnya ya. Siap, betul Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilhelmus ya, sukses untuk teman-teman KPU ini dan semua pihak yang hari ini terlibat dalam simulasi TPS realnya. Ini menjadi pembelajaran dan Terima juga kasih edukasi banyak. ya. Terima kasih banyak atas supportnya. Baik, terima kasih. Salam pagi. sehat. Salam sehat juga. Rosario.